Bismillah, cek sound Bapak Ibu, ayah bunda semua. Suara Nuga sudah terdengar kah? Sudah ya Bu Karimah, Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bantu respon, Insya Allah. Karena sudah terdengar, kita mulai saja kajian kita pagi hari ini. Kecil ya? Emang suara Nuganya dikecilin Bu Karimah? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya. Allah perkenankan dan izinkan kita kembali hadir, kembali bertatap muka, kembali belajar bersama-sama di ruang titik balik pagi hari ini, insya Allah dalam kondisi terbaik ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Kondisi terbaik itu meliputi apa, Kang? Kondisi terbaik meliputi kesehatan yang baik, insya Allah. Hati yang baik, insya Allah. Pikiran yang baik, insya Allah. Harta yang baik, hubungan yang baik dengan keluarga, kemudian kondisi-kondisi lainnya apapun itu Bapak Ibu Ayah Bunda semoga Allah izinkan apa namanya kondisi-kondisi terbaik bisa kita rasakan hari ini insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda di awal seperti biasa Nuga mau ngajak untuk kita sama-sama bersyukur dulu, kita sama-sama ucapkan curahkan rasa syukur terbaik dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga semakin kita bersyukur, Allah semakin tambah rizkinya, Allah makin tambah semua keberkahan dalam kehidupan kita. Allah izinkan kita terus punya manfaat ya dengan apa-apa yang kita lakukan hari ini, lewat amalan-amalan kita, lewat ikhtiar-ikhtiar kita, lewat pekerjaan-pekerjaan kita, lewat apa yang kita rasakan dan yang kita pikirkan, insya Allah semoga selalu ada manfaat yang Allah titip di sana ya. Termasuk lewat harta-harta kita yang insya Allah titipkan mungkin hari ini kita ada kelebihan harta, insya Allah Allah izinkan kita punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan banyak orang. Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda dimanfaatkan sebaik mungkin kebermanfaatannya lewat apapun itu. Salah satunya mungkin lewat harta. Bisa mungkin bantu teman-teman saudara-saudara kita yang hari ini di Sumatera yang kita sama-sama tahu berita beberapa hari ke belakang ada banjir susulan gitu ya, masih banyak butuh bantuan, banyak warga atau masyarakat di sana yang mungkin belum punya akses yang baik dalam rangka apa namanya mengambil bantuannya, mengakses setiap bantuan dari beberapa lembaga dan lain sebagainya gitu ya. Kalau Bapak Ibu Ayah Bunda berkenan misalnya juga tergerak, silakan banyak kanal-kanal yang bisa diakses untuk bisa menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita di Sumatera atau dimanapun itu hari ini banyak sekali kota yang Allah mungkin sedang apa namanya sedang takdirkan untuk diuji di sana gitu ya. Ya ada di Bogor, di Tegal, di Jawa utamanya gitu ya. Ada juga banyak kota di sana, di Sumatera dan lain-lain. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga ini bukan hanya jadi berita, semoga ini bukan hanya menjadi informasi saja yang masuk kepada kita. Ini juga jadi salah satu ruang atau sarana buat kita merefleksikan diri gitu ya. Jadi tidak ada kerusakan Zuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas kata Allah. Jadi nggak ada tuh kerusakan di muka bumi, di darat dan di laut kalau bukan dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Maka dari itu kita jadikan kesempatan ini selain untuk bisa mengambil pahala dengan menolong saudara-saudara kita, yuk kita sama-sama jadikan momen-momen berita-berita hari ini terkait dengan bencana alam
yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sebagai ruang refleksi untuk kita, ruang introspeksi buat kita agar kita semakin baik dalam rangka mengelola alam, dalam rangka mengelola kehidupan, dalam rangka mengelola sebuah kawasan, sebuah area, dalam rangka mengelola tempat tinggal utamanya. Karena apalagi kita yang tinggal di satu tempat RT, RW, desa gitu ya, ini yang dekat sekali sama kita. Semoga kita setidaknya bisa jaga lingkungan itu gitu karena insya Allah kalau lingkungannya kita jaga dengan baik Allah juga izinkan banyak keberkahan di sana ya jadi Bapak Ibu Ayah Bunda apapun kondisi hari ini ya mungkin hujan cuaca nggak menentu siangnya panas sekali kemudian sorenya hujan atau justru dari pagi hujan tiba-tiba ke siang panas dan lain sebagainya ini yang mungkin mengundang banyak perasaan yang kayaknya nggak sesuai sama keinginan kita tapi terlepas dari apapun itu kita utamakan bersyukur ya, bersyukur sebaik mungkin, bersyukur semaksimal mungkin, bersyukur seoptimal mungkin. Harusnya kita bisa selalu melihat hal-hal baik, harus bisa melihat hal-hal positif dari apa yang terjadi di kehidupan kita hari ini, insya Allah ya. Maka dari itu Nuga nggak bosan-bosan untuk ngingetin, yuk kita sama-sama terus bersyukur, maksimalkan rasa syukurnya di setiap waktunya, ucapkan terus Alhamdulillah. Semoga Allah izinkan hati kita lebih tenang, Allah izinkan hati kita lebih tentram, lebih damai, dan Allah kasih terus penjagaan-penjagaan terbaik buat kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nggak lupa, Nuga mau sama-sama ngajak seperti biasa kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah beliau banyak sekali ucapan-ucapannya, banyak sekali sikap-sikapnya, banyak sekali pikiran-pikirannya yang hari ini sangat-sangat bisa kita jadikan sebagai tuntunan gitu ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Semoga bukan cuma jadi cerita tuh kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah hebat Rasulullah, bagaimana beliau memimpin umat Islam pada saat itu, bagaimana dia menjadi sebuah kepala agama, pemuka agama dan kepala negara pada saat itu, bagaimana humble-nya beliau gitu ya di hadapan umat-umatnya waktu itu gitu ya. Bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya, bagaimana beliau memperlakukan saudara-saudaranya, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana cara beliau menyampaikan kebaikan dan syiar-syiar keagamaan. Nah ini Masya Allah sangat banyak sekali yang bisa kita contoh. Nah harapannya juga ini bukan cuma jadi cerita ya Bapak Ibu Ayah Bunda, bukan cuma jadi kisah, bukan cuma jadi sesuatu yang mungkin lampau yang bisa kita lihat dalam sejarah, tapi jadi sesuatu yang bisa kita lakukan terus-menerus sebagai perbaikan diri kita. Udah ada nih contoh-contohnya, sudah ada nih panduan-panduan dan tuntunannya. Insya Allah kita tinggal mengikuti saja tuntunan-tuntunan dari beliau ya. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, harapan Nuga, harapan kami semoga kita bukan hanya jadi penonton, tapi kita juga jadi agen-agen kebaikan ya, yang mensiarkan kebaikan-kebaikan, agen-agen titik balik yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Itu maka dari itu semoga titik balik ini bisa menjadi teman dan sahabat perjalanan buat kita semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa kembali pada Al-Quran, insya Allah ya. Selain itu, moga juga minta doa ke Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Doakan kami, semoga dakwah ini berjalan dengan panjang, semoga ikhtiar-ikhtiar kebaikan ini Allah izinkan banyak menyentuh banyak orang. Allah izinkan menjadikan ini banyak manfaat buat kita semua. Dan Allah izinkan silaturahimnya bukan cuma sekedar di ruang Zoom, bukan cuma sekedar 300-400 orang gitu ya. Allah izinkan banyak sekali orang hadirkan di sini gitu ya. Allah hadirkan banyak sekali manfaat di sini. Kemudian Allah hadirkan guru-guru terbaik buat kita juga hari ini gitu ya. Karena kalau bicara konsep Islam dari dulu Bapak Ibu Ayah Bunda, kita anggap orang tua dengan anak ya misalnya. Salah satu tugas orang tua yang paling baik adalah mencarikan guru-guru terbaik. Nah, harapannya bukan hanya orang tua yang mencarikan guru-guru terbaik, tapi kita juga terus mencari guru-guru terbaik untuk belajar, untuk tadabur, untuk senantiasa memahami isi dan makna dari Al-Quran, untuk senantiasa bisa jadi manusia-manusia terbaik yang lebih baik lagi setiap waktunya, insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, di awal seperti biasa Nuga mau membuka peluang kebaikan. Nuga mau membuka peluang sedekah, Nuga mau buka kajian kita dengan reminder Bapak Ibu Ayah Bunda dengan sedekah subuh atau sedekah pagi. Mangga Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau dan yang sudah terbiasa. Mungkin juga ada yang punya waktu di setiap akhir bulan baru masuk ke rekening ya, baru gajian kah, gitu ya, baru ada transferan masuk dan lain sebagainya, dan mau menyisihkan sebagian hartanya ke beberapa
sumber, ke beberapa kanal, ke beberapa tempat gitu ya. Mungkin titik balik atau Quran Talks ini bisa jadi salah satunya. Dalam rangka apa Kang Nuga? Dalam rangka mensupport setiap program dakwah dari titik balik ya. Dalam rangka memuliakan guru-guru kita. Dalam rangka mengikat ilmu dan semoga lewat sedekah ini Allah izinkan ilmu yang kita punya, ilmu yang kita dapatkan ini bisa kekal di dalam hati dan pikiran kita ya insya Allah. Itu jadi mangga Bapak Ibu Ayah Bunda boleh di scan barcode-nya seperti biasa atau disalin nomor rekeningnya ke 7178867 703 atas nama titik balik ya. Barakallahu fikum dan juga selalu ucapkan insya Allah jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah mensupport dan mendukung kami kurang lebih 6 bulanan ini ya. Alhamdulillah. Semoga apa-apa yang sudah dititipkan, harta yang sudah dikeluarkan ini kembali menjadi bentuk-bentuk keberkahan dalam kehidupan kita, insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, eh, mau minta izin kita sama-sama laporan. Nah, sama-sama laporan. Laporan kondisi deh kita sama-sama ramaikan kolom chat pagi hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu, Ayah Bunda? Sehat? Luar biasa atau ada yang mungkin kurang enak badan? Ada juga apa namanya yang tadi malam juga baru beres kajian ya. Nuga lihat ada Bu Rati semalam ikut kajian Ustadz Abdul Somad ya. Kemudian ada beberapa Bapak Ibu Ayah Bunda yang lain, ada Umi Neni dan lain sebagainya gitu ya. Banyak yang alhamdulillah hadir semalam di kajiannya Ustadz Abdul Somad ya yang diselenggarakan oleh Meaningful Ways. Subuh hari ini udah standby lagi, Masya Allah ya. Boleh kita sama-sama ramaikan dulu kolom chatnya sambil nanya kabar nih, sambil informasi dan update-update kabar di kolom chat. Gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama saling mendoakan, Insya Allah ya. Bunda Rati Alhamdulillah sehat ya. Bu Lulu Sugiharti di Malang Alhamdulillah sehat walafiat Alhamdulillah ya. Kemudian ada Bunda Eti Helena Ali Alhamdulillah sehat. Kalau dari yang beberapa yang on cam ada Bu Karima, ada Bu Eti nih ya. Kelihatannya sehat-sehat. Ada Bu Rati, ada Umi Amrina Masya Allah. Kemudian ada Bunda Yalinda Sofyan. Ada Pak Dewata Subandi di Bekasi, ada Ibu Lulu Sugiharti, ada Umi Syafiq seperti biasa, Masya Allah ya yang sudah kembali ke lokasi terbaiknya, Masya Allah, dengan background yang luar biasa. Kemudian ada Ibu Endang Rahayu di Bekasi, sehat-sehat ya Bu. Kemudian ada Bapak Wilius ya tadi ya. Kemudian baru hilang nih, baru di off cam kayaknya, Masya Allah. Kemudian ada Umi Lasih, ada Ibu Sri Handayani, kemudian ada Ibu Yati Nurhayati, Masya Allah ya. Ada bapak-bapak yang lain juga yang mungkin belum berkenan untuk on cam pagi hari ini nggak apa-apa. Kalau mungkin masih ada uzur, tapi semoga masih bisa mengikuti dan mendengarkan kita sama-sama ya. Ada Umi Khadijah dan ada yang mungkin baru-baru hadir, baru-baru masuk, baru-baru bergabung, mungkin 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan ke belakang gitu ya. Selamat datang, semoga betah di titik balik ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Insya Allah ini jadi ruang kita untuk belajar sama-sama ya Bapak Ibu Ayah Bunda dan Nuga mohon izin karena kayaknya Nuga yang paling muda nih Masya Allah. Jadi Nuga minta izin untuk tiap harinya bisa memandu lah ya, memandu sebagai host, sebagai MC. Insya Allah nanti guru-guru kita yang akan menguatkan apa-apa yang mungkin kita bahas pagi hari ini ya di setiap paginya Insya Allah. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda yang baru-baru atau mungkin yang sudah dari awal ikut di titik balik, ini halal loh untuk disebarluaskan, boleh silahkan ya. Boleh ngajak saudaranya, keluarganya, siapapun itu untuk bisa bergabung berhimpun bersama kita sama-sama di sini. Semoga ya tadi kita bisa merealisasikan bukan hanya jadi penonton tapi kita juga jadi agen-agen kebaikan ya insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali di Quran Talks ya. Nuga mau informasikan dulu seperti biasa. Mungkin ada yang baru tahu atau sudah lama tahu. Jadi di titik balik insya Allah sejak bulan kemarin ya, bulan-bulan lalu gitu. Atau bulan ini juga agak lupa-lupa ingat nih, Afwan. Kita ada konsep baru. Konsep barunya apa? 3 hari Quran Talks. Quran Talks itu apa, Kang Nuga? Quran Talks itu kita tadabur Quran per halaman. Gitu ya, dan kita sudah sedang mengkaji atau mentadaburi juz 27. Insya Allah hari ini di halaman 532. Kita akan per halaman tuh baca artinya dan kita tadabur maknanya. Nah, ini kita selenggarakan dari hari Senin sampai hari Rabu. Nah, ya, Senin, Selasa, Rabu itu adalah Quran Talks. Kalau secara jadwal Bapak Ibu Ayah Bunda, Quran Talks ini insya Allah akan diisi terus ya. Kalau Allah izinkan, kalau nggak ada halangan, hari Senin biasanya Ustadz Indra, hari Selasa biasanya Ustadz Farid, hari Rabu biasanya Ustadz Taufik.
gitu. Jadi insya Allah beliau-beliau ini akan membimbing kita untuk mentadaburi Al-Quran gitu ya, mentadaburi Quran lewat kelas atau program Quran Talks gitu ya. Kalau Ibu Sri di Bandung baru berjalan 2 minggu nih, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi ini semoga jadi info yang menguatkan biar kita ada bayangan lah ya. Oh, Senin sampai Rabu Quran Talks di Titik Balik. Ada Ustadz Indra, Ustadz Farid, dan Ustadz Taufik insya Allah. Kemudian di Kamis dan Jumat. Ini insya Allah biasanya ada Quran Path. Quran Path ini apa Kang Luga? Quran Path adalah program di mana kita mengkaji ayat-ayat populer, mengkaji ayat-ayat pilihan, mengkaji Quran sesuai dengan tema atau tematik gitu ya. Misalnya tentang hubungan rumah tangga, tentang muamalah, tentang sholat, tentang makna dari doa-doa kita, tentang bagaimana kita berbisnis dan lain sebagainya, atau kisah-kisah terkait dengan ketakwaan gitu ya, kisah-kisah yang mungkin bisa menguatkan keimanan kita. Nanti dipilih ayat-ayat yang insya Allah semoga kita bisa terus memberikan inovasi terbaik dalam rangka program dakwah ini di Quran Path. Quran Path ini 2 hari. Jadwalnya biasanya hari Kamis dengan Ustadz Isrofil, hari Jumat dengan Ustadz Indra lagi. Jadi Ustadz Indra kebagian 2 kali. Kenapa? Karena beliau kan pembina titik balik ya. Jadi kita minta tolong untuk waktunya diperbanyak lah Ustadz gitu maksudnya. Jadi insya Allah Ustadz Indra hari Senin dan Jumat gitu ya. Hari Senin Quran Talks, hari Jumat Quran Path. Nah Quran Path ini 2 hari, Kamis dan Jumat. eh Hari Kamis insya Allah Ustadz Israfil, hari Jumatnya Ustadz Indra Firmansyah. Nah kemudian ada kelas spesial. Kelas spesial itu 2 pekan sekali, Sabtu Ahad. Antara hari Sabtunya Quran Path dan hari Ahadnya Q&A, atau hari Sabtunya Quran Path, hari Ahadnya nanti ada sesi-sesi spesial seperti dengan Ustazah Hana Eliana, kemudian ada sesi Q&A dengan Dr. Gustaf dan lain sebagainya. Itu 2 pekan sekali. Dan 2 pekan yang lainnya insya Allah diisi oleh kelas-kelas eksklusif. Seperti apa? Seperti filosofi sholat yang kemarin baru kita selenggarakan ya. Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah itu program-program dari Titik Balik. Semoga ini bisa jadi gambaran buat kita belajar. Oh, ternyata program di Titik Balik ada ini, gitu ya. Jadi insya Allah kita bisa makin serius, makin maksimal. Seperti halnya sekolah ada jadwalnya ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Sekolah ada jadwalnya Senin pelajaran apa sampai hari Jumat pelajaran apa. Nah, insya Allah di Titik Balik juga begitu. Senin program apa sampai hari Ahad. Cuma kita sekolahnya setiap hari ya, Alhamdulillah. Sekolahnya setiap hari, setiap pagi, cuma 1 jam setengahan aja. Insya Allah ini bisa jadi sarana belajar lah buat kita dengan orang-orang dan saudara-saudara kita yang terbaik, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, pagi hari ini. Ada ekspektasi kah apa yang diharapkan untuk bisa dibahas pagi hari ini? Ada yang sudah baca-baca halaman 532? Boleh. Mungkin yang punya ekspektasi pagi hari ini, Kang, saya berharap pagi hari ini atau gini deh. Kalau Nuga tanya Bapak Ibu Ayah Bunda, mau bahas tema apa lagi di Quran Pet? Mau bahas tema apa lagi di kajian-kajian spesial Q&A? Kalau dikasih kesempatan untuk usul gitu ya Bapak Ibu Ayah Bunda, kita mau menyelenggarakan sesi Q&A bersama dengan dokter siapa, bersama dengan psikolog siapa misalnya, bersama dengan ustadz siapa kira-kira. Kalau Nuga tanya, temanya apa yang mau dibahas Bapak Ibu Ayah Bunda? Boleh nggak kita ramaikan dulu di kolom chat? Karena kenapa? Eh kita di Titik Balik yang mendesain program ini seringkali belajar, khawatir walaupun kita bicara tadabbur Quran ya, insya Allah ini sangat punya manfaat buat hidup kita. Tapi sesuatu yang mungkin sedang kita butuhkan hari ini juga nggak kalah penting. Maka dari itu kenapa Nuga sering nanya, kayaknya Nuga sering nanya ya, setiap bulan Nuga sempat tanya-tanya, kira-kira tema apa lagi yang mau dibahas? Kira-kira tema apa lagi yang mau dibahas gitu ya. Ini mungkin jadi salah satu yang kita butuh hari ini. Sekarang pagi ini juga Nuga tanya hal yang sama. Kira-kira pagi ini kalau Nuga tanya, mau tema apa Bapak Ibu yang dibahas? Karena waktu itu sempat bahas rumah tangga ya sama Ustadz Indra, walaupun waktu itu mayoritas banyak bunda-bunda gitu ya, yang Ustadz Indra berharap justru harusnya banyaknya bapak-bapak hadir di sana. Nah kira-kira gimana nih? Waktu itu kayaknya juga sempat minta komitmen ya untuk apa? Untuk misalnya, yuk kita bikin kelas tentang rumah tangga, tapi pastikan pasangan atau suaminya ikut ya. Untuk yang kemarin kan evaluasinya itu ya bahwa kebanyakannya bunda-bunda nih gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita adakan kelas tiap Sabtu dan Ahad pagi terkait dengan Q&A, apa yang kira-kira mau dibahas? Boleh diusulkan Bapak Ibu Ayah Bunda tentang hutang, tentang lunas hutang lagi misalnya gimana? Walaupun Sadina udah jelasin ya waktu itu ya. Ada apa namanya?
kiat-kiat secara tuntunan syariat, tuntunan Quran atau kiat-kiat duniawi ya. Maksudnya kiat-kiat yang memang harus dilakukan pada saat-saat tertentu gitu. Misalnya waktu itu yang Nuga paling ingat adalah menghilang dulu 6 bulan tuh. Kalau untuk mau lunas hutang supaya nanti masuk ke daftar blacklist dari lembaga keuangan, nanti kita hadir, siapkan uangnya dan kita minta lunasi dan lain sebagainya. Itu kan salah satu cara ya yang diajarkan oleh Ustadz Indra waktu itu. Atau misalkan tentang rumah tangga lagi, Kang Nuga, boleh. Misalkan tentang apa spesifiknya, tentang bagaimana mengurus anak. Tapi kayaknya ya Nuga nggak tahu. Apakah masih dibutuhkan Bapak Ibu Ayah Bunda terkait parenting gitu ya? Gimana caranya Nuga? Apa karena di kepala Nuga, terusnya kepala kami dan Qadarullah masih banyak yang di bawah 30 tahun nih pengurus titik balik. Di kepala kami parenting ini masih sangat penting. Kenapa? Karena anak-anak kami masih kecil, Bapak Ibu Bunda. Tapi kalau bunda-bunda nih, bapak-bapak semua, anak-anaknya kan sudah besar. Mungkin juga sudah terbukti, sudah banyak yang sukses, sudah banyak yang berhasil di jalannya masing-masing. Kita tuh kayak sering nanya-nanya, aduh kayaknya nggak cocok di ngadain kelas parenting buat bunda-bunda yang udah anak-anaknya sukses nih ya. Kira-kira materi apa yang kira-kira mau kita bahas ya? Jadi boleh nanti diusulkan saja program-program yang atau tema-tema yang kira-kira mau kita bahas, insya Allah ya. Tentang kesehatan atau latihan fisik tubuh tuh ada Kak Nur Firdaus, insya Allah ya. Semoga kami dari Titik Balik selalu bisa kasih fasilitas terbaik ya dalam rangka belajar buat kita semua. Nah, berhubung guru kita sudah hadir pagi hari ini, silahkan disiapkan mushafnya, disiapkan catatannya, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya mindful pagi hari ini. Materinya di akhir tahun hari ini, persis tanggal 31, ini bisa jadi manfaat buat kita menghadapi hari esok. Moga izin mau sapa-sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat kah? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah. Sedang di rumah Ustaz atau lagi safar keluar? di rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Izin Ustaz seperti biasa mau minta tolong di-spill kisi-kisi materi kita pagi hari ini akan membahas seputar apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan hari ini di penutup surah Al-Qamar, Allah membicarakan tentang kebesarannya dan tentang balasan bagi siapapun yang taat dan tunduk ya, kepada perintahnya. Jadi itu garis besar dari surah Al-Qamar di episode penutup. Dan nanti ada surah Ar-Rahman, karena pembahasan kita ini unik. Ada penutup dari surah Al-Qamar dan pembuka dari surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman bicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saya kira itu Kang Nuga. Baik, syukron Ustaz. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda sudah ada gambarannya pagi hari ini. Kita siap-siap ya, sambil siap-siap, sambil ngatur tempat duduk dan posisi belajarnya seperti biasa. Kita nonton dulu. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini.
Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita sama-sama awali pembelajaran kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu siap-siap, yang baru hadir, yang baru masuk nggak apa-apa. Insya Allah kita sama-sama belajar lagi. Semoga pagi hari ini Allah izinkan banyak hikmah yang kita terima. Untuk itu kepada Ustaz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih punya iman sehingga mudah untuk mengikuti kajian tadabbur Al-Quran. Semoga langkah kita untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita dan mengumpulkan kita bersama Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat ya? Ya, ada Ibu Siti Karima yang selalu istiqomah, ada Ibu Ratih juga, ada Ibu Eti, ya, Masya Allah, dan ada Ibu Endang Rahayu dari Bekasi, ada Ibu Lulu dari Malang, dan semua Bapak Ibu yang hadir, ada Umi Syafiq yang selalu uh, istiqomah dengan perangkat ya, yang ada di belakangnya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah usahanya. Dan semua yang hadir yang saya tidak sebutkan satu persatu, ya mudah-mudahan keluarga besar Quran Talk, ya, titik balik selalu dalam uh, ridho, dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kumpul di dunia juga kumpul nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas pertama surah Al-Qamar di episode penghujungnya dari ayat 50 sampai 55 insya Allah. Lalu nanti kita lanjutkan surah Ar-Rahman ya, untuk menyempurnakan satu halaman insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan dilihat mushafnya. Kita akan lihat isi kandungannya. Saya bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Innal muttaq. Alhamdulillah.
mohon maaf. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ya, sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah Quran Talk yang dirahmati Allah, 5 ayat ini kita akan lihat isi kandungannya. Namun untuk mempermudah ya pembahasan kita, saya meminta untuk membaca dulu terjemahannya. Silahkan saya awali dari Ibu Eti. Boleh Ibu Eti? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat 54 Al-Qamar ayat 50 sampai 55 ya Ustadz. Ya, betul. Ayat 50, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Ayat 51, dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat 52, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Ayat 53, dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Ayat 54, sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. 55, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz. Amin. Jazakillah khair Ibu Eti. Bapak Ibu jamaah rumah jamaah titik balik ya, Antok yang dirahmati Allah. Saya akan mengawali dari ayat 49. 49. Kita mundur sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, kadar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa segala apapun yang Allah ciptakan itu sudah ada kadar dan ukurannya. Kadar atau ukuran. Jadi sudah sesuai. Tidak ada Allah salah dalam menciptakan. Matahari ada kadarnya, ya, air ada kadarnya, semua Allah ciptakan dengan ukuran. Manusia pun ada ukurannya. Tapi kalau berbicara takdir, ya bab takdir ini antara takdir yang Allah berikan kepada makhluk manusia atau makhluk selain manusia berbeda. Ya, kalau takdir yang Allah berikan kepada matahari misalnya, takdir yang Allah berikan kepada bulan misalnya, takdir yang Allah berikan kepada bintang misalnya, itu takdir yang Allah tidak memberikan mereka kebebasan. Jadi Allah suruh matahari itu beredar, ya Allah suruh bintang itu, ya Allah suruh rembulan itu untuk dikatakan ya beredar. Semua itu sudah ada ketentuan dan mereka tidak diberikan kebebasan. Makanya dari sejak diciptakan sampai hari kiamat nanti, matahari tetap akan berada pada porosnya. Ya, maju 1 jengkal saja itu akan terbakar seluruh bumi ini. Mundur 1 jengkal akan membeku semuanya.
Itu matahari, bulan, bintang, ya, ataupun semua yang Allah ciptakan ini alam, namanya alam, selain manusia. Makanya langit belum terbelah. Ya, nanti langit terbelah ketika sudah waktunya selesai, waktunya tiba. Tapi kalau manusia, kata para ulama, manusia itu takdirnya diibaratkan seperti ada di ruangan, ada sebuah ruangan, Ibu. Lalu ruangan itu sangat luas. Dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia ini yang berada di dalam ruangan untuk ke kanan, ke kiri, mau ke ujung sana, mau ke ujung sini, kemanapun bebas silahkan. Makanya manusia itu punya andil untuk bisa menentukan pilihannya. Itu takdir yang Allah berikan atau kadar yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ketika di negeri Syam ada wabah, Umar memilih untuk kembali ke kota Madinah. Ya, walaupun para sahabat saat itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, engkau menghindari takdir, engkau lari dari takdir. Kata Umar bin Khattab, afiru min qadarillah ila qadarillah. Iya, aku lari dari takdir buruk menuju takdir yang baik. Termasuk Ali bin Abi Thalib ketika bersandar di sebuah pohon yang rapuh. Kata para sahabat, ya Ali, ini pohonnya rapuh. Lalu Ali bin Abi Thalib berpindah ke pohon yang lebih kuat lagi. Jadi kalau bicara bab takdir, manusia ini suka keliru dalam memahami takdir. Semua disandarkan kepada Allah, hatta sebuah maksiat dia sandarkan kepada Allah, ini salah. Karena manusia itu ibarat seperti di dalam ruangan dan Allah memberikan kebebasan. Nah, itu takdir yang Allah tentukan untuk manusia. Makanya jodoh, takdir, tapi kita bisa memilih. Rezeki itu memang sudah takdir, tapi kita bisa memilih halal, haram, mana yang kita ambil. Nah, itu dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Ya, ini mampir ayat sebelumnya tentang takdir. Supaya tidak salah dalam masalah takdir. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat ke-50 yang kita bahas hari ini, Allah berbicara tentang kekuasaannya atau kebesarannya. Ya, diawali dengan kalimat, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Ya, Allah ketika punya kehendak, Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah ketika ingin memerintah, punya keinginan, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Hanya satu, dengan satu perkataan seperti kedipan mata. Kira-kira kedipan mata itu butuh waktu lama atau enggak? Sebentar ya. Ya, kedipan mata itu sangat singkat sekali. Inilah yang sering disebut kalimatnya adalah idza aradallahu syai'an idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, surah apa tuh? Surah Yasin. Surah Yasin apa kalimatnya? Bukan itu. Amruhu syai'an fayakula lahu kun fayakun, ya. Kun fayakun itu artinya terjadi maka terjadilah. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini penting untuk kita ambil pelajaran. Walaupun Allah itu mengatakan kun fayakun, ya, seperti atau digambarkan seperti kejapan mata, tapi di sini ada pembelajaran yang menarik. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, tidak semuanya harus terjadi seketika. Karena terkadang membutuhkan proses. Sebagai pelajaran baik buat kita, ya. Misalnya Allah mengatakan kun fayakun. Diciptakan Nabi Isa alaihissalam dalam rahim seorang wanita namanya Maryam. Apakah langsung melahirkan? Tidak. Ada proses. Maryam hamil dulu. Ya kan? Padahal kun fayakun. Maryam hamil dulu. Kemudian Allah menciptakan bumi ini. Kun fayakun. Tapi apakah langsung jadi tanpa proses? Ada proses.
Makanya Quran menggambarkan visit tati ayam dalam 6 masa. Nah, dalam hal ini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu perlu proses, dan proses itu dibutuhkan kesabaran. Hanya ibu bapak dirahmati Allah, ketika kita ingin belajar tentang kesabaran yang sempurna, belajarlah kepada Allah. Ya Allah yang mengajarkan kita bagaimana ya proses itu. Karena tidak hanya hasilnya, tapi prosesnya itu perlu. Ya Allah mampu menciptakan bumi ini satu kedipan mata, jadi terjadilah. Allah mampu menciptakan Nabi Isa alaihissalam langsung keluar dari rahim Siti Maryam tanpa proses hamil. Tapi Allah ingin memberikan pengajaran kepada kita. Jadi kalau ibu bapak punya anak mau hafal Quran, ya ada prosesnya. Tidak tiba-tiba bangun tidur hafal Quran. Ya, tidak tiba-tiba baru masuk pesantren 1 tahun hafal Quran. Itu ada prosesnya. Ibu belajar ngaji setiap pagi bersama Quran Talk, apakah langsung paham? Tidak. Ada prosesnya. Ya, pelan-pelan. Ya, nanti sudah tahu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, terus nanti lama-lama apa? Lama-lama pusing. Ya, subhanallah, enggak pusing. Lama-lama ngerti. Ya, lama-lama bisa mudah mengikuti. Karena semuanya itu butuh proses, butuh perjuangan. Nah, itulah yang disampaikan dalam ayat 50. Kekuasaan Allah. Allah ketika punya keinginan, Allah sangat mudah untuk menjadikan keinginan itu diwujudkan. Baik, maka kalau kita punya keinginan, mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mewujudkan keinginan. Ya, jangan mintanya sama makhluk, sama manusia, apalagi sama dukun. Nauzubillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ayat selanjutnya, walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah juga. Siapapun yang durhaka kepada Allah, yang kufur kepada Allah, Allah akan sangat mudah untuk menghancurkan. Kita sudah pernah bahas di antara contohnya kaum-kaum terdahulu yang membangkang, Allah hancurkan itu. Ada kaumnya Nuh yang tidak beriman, Allah tenggelamkan. Ada kaum Ad, Allah binasakan. Ada kaum Samud, masih ingat? Allah hancurkan. Ada Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan. Ada kaumnya Nabi Lut yang membangkang, Allah juga binasakan. Jadi semua gambaran itu, Bapak Ibu dimulakan Allah, Allah bertanya di ujung ayat ini, fahal mimud dakir, adakah orang yang mau ambil pelajaran? Ya, ambil pelajaran itu artinya jangan hidup seperti kaum-kaum yang membangkang kepada Allah. Karena kalau membangkang kaidahnya sama, nanti kita pun akan dihancurkan. Auzubillah. Karena sejarah di dalam Al-Quran itu bukan sekedar sejarah. Tapi sejarah itu adalah pelajaran yang mungkin nanti akan terulang. Kejadiannya akan terulang dan orang-orang yang cerdas dia akan mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari kejadian itu sehingga jangan sampai kejadian itu menimpa kepada dirinya. Itu ayat 51. Ya Allah membinasakan orang-orang yang mengingkarinya. Ayat 52. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Ya, semua yang kita sudah lakukan, semua perbuatan Allah catat dalam buku-buku catatan. Makanya saya pernah menyampaikan, kita ini semuanya adalah seorang penulis. Ya, kita ini semua katibun. Kita ini penulis. Minimal kita menulis di buku-buku catatan-catatan kita. Makanya semua tercatat Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang keluar dari lisan kita kecuali semuanya tercatat dengan rapi oleh raqib atid, semua tercatat. Kata ulama, sampai kalau ada orang sakit dan dia mengeluh, ya, mengeluh dengan sakitnya, aduh, itu tercatat rapi, semua tercatat. Makanya hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam bertutur kata, semua dicatat. Bahkan nanti ketika sudah terima catatannya, kata Allah, Iqra kitabak. Baca tuh catatan kamu, baca bukumu itu. Kafa binafsika. Ya, dan cukup dirimu yang menjadi saksi. Baca catatan sendiri. Makanya diajari oleh Rasul dari hari ini, di dunia ini, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Di antara kebaikan akhlak seorang muslim itu adalah tidak kepo dengan urusan orang. Ya, kenapa? Karena kita semua punya urusan. Kenapa kita tidak selesai dengan urusan kita? Karena kita sering kepo mengurusi urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita. Padahal kita punya urusan kitab catatan kita bagaimana nanti. Makanya buatlah karya dalam kitab catatan kita itu karya yang terbaik. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik. Lisannya kata-kata yang baik. Ya, karena semua tercatat rapi dalam buku catatan. Dan nanti ada orang yang menyesal Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika dia terima buku catatan dia katakan, "Mali hadzal kitab." Ini kitab apa ya Rob? La yugadiru saghiratan kabiratan illa ahsaha. Ini isinya yang besar, yang kecil, semuanya maksiat, semuanya catatan keburukan. Naudzubillah, dia akan menyesal itu. Tapi penyesalan itu tidak lagi ada gunanya. Makanya Bapak Ibu dimulakan Allah, ketika kita sadar semua tercatat, ya, mudah-mudahan kita akan semakin hati-hati dalam berucap, ya, hati-hati dalam berbuat, karena semuanya tercatat. Ya, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu sagirin wa kabirin mustator. Dan segala sesuatu yang kecil maupun besar tertulis. Subhanallah. Ya, yang kecil, yang besar, semua tertulis. Barulah Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Apa balasan Allah untuk orang bertakwa? Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ini surah Al-Qamar ini dari ayat pertama, kalau Ibu Bapak perhatikan, ayat pertama ini membahas tentang informasi hari kiamat. Ya, informasi hari kiamat. Lalu ada cerita tentang pembangkangan kaum-kaum yang Allah binasakan. Ya, surah Al-Qamar kita sudah pernah bahas. Itu isinya. Ya, lalu surah Al-Qamar juga berbicara tentang adab, ya, adab, peringatan, ya, adab. Jadi ada yang sudah dibinasakan, lalu Allah memberikan adab, ya, Allah juga menunjukkan kebesarannya, surah Al-Qamar. Dan di episode terakhir ini Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa. Jadi peringatan tentang hari kiamat, gambarannya, lalu Allah sampaikan gambaran orang yang durhaka, Allah beri hukumannya, Allah sampaikan adabnya, lalu Allah menceritakan tentang kebesarannya, dan Allah memberikan apresiasi bagi siapa yang taat. Surah Al-Qamar. Di ayat, sungguh orang-orang yang bertakwa di taman-taman dan sungai-sungai. Bapak Ibu dimulakan Allah. Ya, surga itu selalu digambarkan dengan kata-kata jannah, jannatun. Saya ulangi makna ini, jannah itu sesuatu yang tidak nampak.
Kalau ibu bapak ingin tahu isi surga, maka harus masuk dalam surga. Masuk dulu, baru kita akan tahu apa isi sebenarnya surga. Karena kalau kita bayangkan di dunia ini surga, itu nggak bisa dibayangkan. Kata Nabi, mala ainun ro'at. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga bagaimana keindahannya. Wa ma khatara ala qalil bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Makanya yang ada dalam Quran, ya kalau Allah ceritakan ada buah-buahan, ada taman-taman dan sungai, itu hanya masal, tamsil, itu hanya memudahkan nalar kita supaya kita termotivasi untuk meraihnya. Itu kata ulama. Ya, saya sering mencontohkan, eh, kalau ibu ingin tahu bagaimana kenikmatan surga itu begini. Kata Imam Al-Ghazali, ibu tanya kepada anak kecil misalnya, atau kepada orang tua silahkan. Tanya kepada anak kecil itu, nak, menurut kamu yang paling nikmat itu apa? Ya, makanan apa yang paling nikmat di dunia itu? Anak kecil akan mengatakan, es krim. Ya, es krim. Ya, dia suka es krim. Maka ibu tinggal menjawab saja. Kalau anak itu bertanya, Mama, Bunda, surga itu gambarannya bagaimana sih kenikmatannya? Nah, menurut kamu yang paling nikmat itu apa? Maka dia akan menjawab, es krim, Bunda. Nah, surga itu nikmatnya lebih dari es krim yang kamu rasakan nikmat di dunia itu. Lebih hebat dari es krim itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi sekarang yang ibu bayangkan nikmat itu apa? Itulah surga dan lebih dari itu. Ya, tapi kalau nikmatnya gosip, gak ada di surga gosip. Ya, apa kenikmatan menurut ibu-ibu itu? Gosip nikmat Ustadz, apalagi Ramadan, nunggu nunggu maghrib katanya, astagfirullah. Ya, jadi kenikmatan yang tidak maksiat ya, maksudnya itu gambaran surga. Nah, sehingga kalau di dalam Al-Qur'an digambarkan sungai dan taman-taman, itu hanya ilustrasi, gambaran. Ya, dijelaskan di dalam surah Muhammad ayat 15, sungainya itu ada sungai madu, ada sungai susu, ada air jernih. Itu hanya ilustrasi karena orang Arab itu, ya termasuk kita senang ketika melihat taman, ya kita senang melihat sungai mengalir yang indah, kita senang. Makanya liburan kemana? Ke Raja Ampat gitu kan? Ya, air terjun yang indah tuh kita senang tuh begitu. Jadi ini ilustrasi. Baik. Fi mak'adi sidikin indah malikin muktadir. Di tempat yang disenangi. Di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi surga itu tempat yang disenangi. Dan surga ini di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya melihat Allah itu nanti di surga. Ya, di surga. Dan yang paling dekat melihat Allah adalah Ahlul Firdaus. Ahlul Firdaus. Makanya berdoa kepada Allah, ya kita minta mudah-mudahan surga kita Allah kumpulkan semua di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah gambaran surah Al-Qamar. Ya, kita sudah selesai di surah Al-Qamar dan sekarang kita masuk di surah selanjutnya yaitu surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baca dulu ayatnya. Surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya minta dibaca dulu terjemahannya. Ibu Ratih boleh ya ayat 1 sampai 5 dulu. Ayat 1 sampai 5. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ibu Ratih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kita akan melihat isi kandungan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman disebut pengantinya Al-Quran. Ya, kita sering mendengar ini, ya, pengantinya Al-Quran. Apa dikatakan? Kenapa disebut pengantinya Al-Quran? Ya, karena sangat indah, kata ulama. Redaksinya sangat indah, sangat menggugah. Ya, kalau kita kaji, itu indah dan sangat menggugah. Dan Allah banyak menjelaskan nikmat-nikmatnya di surah Ar-Rahman ini. Ya, dari sekian banyak nikmat, dan ulama menghitung di antara pokok-pokok nikmat itu ada 80 kira-kira. Ya, dikatakan di sini juga ada peringatan-peringatan, ada uraian tentang kenikmatan surga, ya, dan sebagainya. Ini gambaran surah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih, yang maha pengasih. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita akan lihat isi kandungannya. Ya, ayat pertama Allah membuka dengan kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahman, ini kaidah ya. Setiap kata ketika Allah tutup dengan alif dan nun, maka punya makna kesempurnaan. Ya, ini kaidahnya. Contoh, kurban. Itu akar katanya korib, koroba yukoribu, dekat, korib. Tapi karena Allah jadikan bentuknya menjadi kurban, ada alif, ada nun di belakang, ro, kof, ro, ba, alif, nun, maka artinya kesempurnaan kedekatan. Jadi kedekatan yang sangat sempurna, itu namanya kurban. Contoh lagi, Al-Quran atau Quran. Quran itu asal katanya qara'a yaqra'u, membaca. Tapi ketika dirubah menjadi Quran, qaf, ro, alif, nun, maknanya kesempurnaan bacaan. Nah, ini secara bahasa ya. Maka Ar-Rahman, ya, karena di situ ada alif nun, Ar-Rahman, ya. Maka artinya adalah kesempurnaan
pengasih. Jadi Allah itu saking sempurnanya dalam rahmatnya, dalam pengasihnya, siapapun Allah kasih itu. Ya, siapapun Allah kasih. Mau dia orang beriman, tidak beriman, dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Bahkan yang maksiat saja Allah kasih, Bu Bapak. Allah kasih rezeki, Allah kasih hidup, Allah kasih keturunan, Allah kasih kesehatan. Walaupun kesehatannya untuk maksiat kepada Allah. Itu Ar-Rahman. Ya, itu Ar-Rahman. Sifat Allah yang maha pengasih. Nah, Allah menjelaskan, kenapa Allah jelaskan Allamal Quran ayat kedua. Jadi sebenarnya dulu orang-orang musyrik itu tidak kenal Ar-Rahman. Orang musyrik itu tidak kenal Ar-Rahman. Wa Mar-Rahman. Ketika Rasulullah mengatakan, ya, ketika dikatakan wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu ma wa Mar-Rahman. Ketika disuruh sujud orang-orang musyrik, ya, ketika disuruh sujud kepada yang Maha Rahman, mereka bertanya, qalu wa Mar-Rahman. Mar-Rahman, mereka berkata, siapa itu yang Maha Rahman? Siapa itu Rahman? Mereka tidak kenal dengan Ar-Rahman. Ya, itulah kenapa ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, ada perjanjian Hudaybiyah dulu Nabi, ketika Nabi mau haji dijegal, ditutup aksesnya oleh orang-orang musyrik, ada perjanjian Hudaybiyah, Nabi menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata kaum musyrik, ya, kata kaum musyrik saat itu, kita nggak kenal Rahman ini siapa, hapus ya Muhammad. Kita nggak kenal Rahman. Lalu Rasulullah SAW menghapusnya dan menggantinya dengan apa yang mereka kenal, yaitu Bismika Allahumma. Itu kalimatnya. Ya, karena mereka tidak kenal. Ya, walaupun sebenarnya kalau ibu bapak melihat sejarah, kata-kata Ar-Rahman itu sudah dikenal dari sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balkis, apa kalimatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya sudah kenal, hanya orang-orang musyrikun mereka tidak kenal. Nah, itu kenapa disebutkan di sini Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamal Quran yang telah mengajarkan Al-Quran. Ya, yang telah mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ayat kedua ini menunjukkan bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ini adalah Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Subhanallah. Ya, coba lihat ayat ini. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yang mengajarkan Al-Quran, dan itu nikmat terbesar kata ulama. Makanya dalam satu riwayat, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita ini setiap pagi yang mengikuti kajian Quran Talk, ini adalah manusia pilihan. Inilah manusia terbaik versi Allah dan Rasulnya. Jadi orang baik itu bukan yang dikatakan rajin ke masjid, bukan itu ukurannya. Ya, bukan dikatakan orang yang tiap bulan pergi ke Mekah, bukan yang rajin sedekahnya. Tapi orang terbaik itu adalah yang belajar Al-Quran. Ya, yang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena sumbernya semua dari Al-Quran. Karena Quran petunjuk dalam kehidupan. Dari mana ibu tahu kalau berbakti kepada suami itu wajib kalau bukan dari Quran? Dari mana kita tahu kalau anak itu durhaka kepada orang tuanya hanya dengan mengatakan kalau bukan dari Quran? Makanya semua sumber itu dari Al-Quran, sehingga Allah langsung mengajarkan sumbernya, ya, supaya kita mendapatkan manfaatnya. Makanya jangan berhenti hanya mempelajari, tapi
sempurnakan dengan mengajarkannya. Ya, ajarilah anak-anak kita walau satu huruf bacaan Al-Quranul Karim. Jadi para orang tua ini sebenarnya berperan untuk selalu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Yang lebih utama adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena surah ini akan terus dibawanya sampai mati dalam bacaan sholatnya. Makanya kalau surah Al-Fatihah jangan diajari oleh guru. Jangan diserahkan kepada gurunya. Tapi ajarilah anak kita langsung ya surah Al-Fatihah dari orang tuanya. Subhanallah. Ya, allamal Quran. Kemudian khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Ya, dia menciptakan manusia. Kenapa Allah katakan insan? Nah, insan itu banyak maknanya kata para ulama. Insan itu ya bisa diambil dari kata uns. Uns itu artinya harmonis. Ya, harmonis. Karena memang manusia itu akan merasakan hubungan baik atau akan merasakan keharmonisan ketika bertemu dengan sesama. Itu sifat manusia itu. Makanya ibu bertemu dengan pasangannya, jadilah hidupnya itu penuh dengan harmoni, keindahan. Atau bahkan kita kumpul dengan teman-teman lama, ada namanya reuni, ada silah ukhuwah, itu indah. Senang kita tuh makhluk sosial, suka kumpul-kumpul, makanya disebut insan, ya insan. Dia punya sifat harmonis ketika bertemu dengan sesamanya. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, insan, ya insan itu eh, berasal dari kata juga nasia, yansa, nasia itu lupa. Ya, lupa. Jadi manusia itu memang memiliki sifat lupa. Dan lupa ini terkadang menjadi kebutuhan. Ya, dalam konteks kebaikan Allah memberikan kita lupa jadi kebutuhan, misalnya kita ingin melupakan kesalahan orang kepada kita. Itu dibutuhkan sifat lupa itu. Kalau ibu bapak tidak punya sifat lupa, selamanya kita akan benci dan dendam kepada orang. Karena ingat terus kesalahan orang. Maka terkadang dibuat lupa. Subhanallah. Ya. Tapi lupa itu bisa jadi bencana juga. Ya, lupa sholat misalnya. Ya, lupa ngaji, lupa bayar hutang. Itu bisa jadi masalah itu. Maka itulah manusia. Disebut insan karena kadang suka lupa. Yang ketiga, insan itu diambil dari kata anusi, gerak. Ya, gerak. Karena manusia itu harus bergerak. Makanya ada syariat tawaf dalam ibadah umroh atau haji. Ya, tawaf. Tawaf itu simbol bahwa manusia itu harus bergerak. Makanya tawaf itu bergerak. Dan bergeraknya ya, bergeraknya jangan jauh dari Allah supaya gerakannya terarah. Karena kalau jauh dari Allah maka akan keluar dari petunjuk. Dia akan salah dalam menentukan arah. Ya, makanya tanpa Allah kita akan tersesat. Ya, tanpa Allah kita tersesat. Maka itu manusia harus bergerak. Sehingga ibu kadang pagi di rumah, nanti siang di sekolah anak, sore sudah di pasar, nanti malam sudah di rumah, nanti pagi di pasar lagi. Itu manusia itu terus dia bergerak. Ya, khalaqal insan, allamahul bayan, mengajarkannya pandai bicara. Ya, jadi Allah juga mengajarkan kita setelah Allah mengajarkan Al-Qur'an, Allah juga mengajarkan kita ini bayan. Bayan itu kata para ulama yang pertama bisa berupa ucapan. Bayan itu artinya penjelasan. Tapi bisa berupa ucapan. Nah, ucapan. Setiap ucapan Allah yang mengajari kita. Dari kecil siapa yang mengajari kita? Allah. Tiba-tiba bisa menyebut mama, papa. Ya Allah mengajarkan. Kemudian bayan itu
Atau ada orang yang dewasa bisa bicara, dia bisa banyak retorika, dia tahu. Itu siapa yang mengajarkan? Semua Allah. Allamahul bayan. Atau bayan itu dikatakan juga seni. Ya, penjelasan itu seni juga, seni. Makanya ada orang pandai melukis, ada orang pandai bernyanyi, ada orang pandai teater, ada orang pandai acting, ada orang pandai wah macam-macam bela diri. Pokoknya seni semua Allah ajarkan. Allamahul bayan. Kemudian bayan juga dikatakan gerakan. Ya, gerakan. Ya, gerakan kita bisa bergerak. Makanya anak kecil tadi awalnya dia hanya berbaring, bisa berdiri lalu merangkak terus, berdiri jatuh lagi, berdiri lagi, berjalan. Nah, kenapa kita butuh bayan? Karena kita makhluk sosial. Kita makhluk sosial. Ketemu orang butuh komunikasi. Ya kan? Ya, ingin mencari nafkah harus bergerak. Dan semua potensi itu Allah yang memberikan kepada kita, Ibu Bapak. Makanya bersyukur kepada Allah. Allah sudah ngajarin Quran, ya. Allah sudah menciptakan, Allah juga yang memberikan potensi dalam kehidupan. Subhanallah. Ada yang pandai berbisnis, yaitu di antara penjelasan itu kan ucapan itu yang paling jago ucapannya siapa? Sales, marketing itu kan. Orang yang tidak mau beli jadi mau beli dia. Nah itu siapa yang mengajarkan? Allah. Oke, itu dikatakan Allamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Iya. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Artinya seperti surah Al-Qamar tadi dikatakan segala sesuatu sudah ada kadarnya. Sudah ada perhitungannya. Jadi matahari, bulan itu beredar sesuai perhitungan. Makanya kenapa kita bisa menentukan kapan awal Ramadan dengan melihat hilal, ya kan? Kenapa kita bisa tahu ini nanti apa namanya? Dikatakan ini waktu zuhur berdasarkan hitungan melihat matahari. Karena matahari dan bulan itu sesuai perhitungan. Jadi mudah dihitung. Jadi mereka tidak asal-asalan beredar. Bayangkan kalau mataharinya asal-asalan, bulan keluar dari peredaran, bulan baper, bulan ngambek sama ketentuan Tuhan, kacau kita, ya, mau ngitung. Ini harusnya sudah muncul hilal. Kok seminggu belum muncul-muncul? Ternyata bulannya ngeprank kita. Ya. Jadi semua itu ada perhitungan. Itulah kenapa Allah memberikan kita kemudahan sehingga ya dikatakan tadi dengan perhitungan itu bismillah. Ya, dengan perhitungan itu kita bisa menghitung. Dengan apa? Dengan modal bayan. Kan ayat sebelumnya bicara tentang Allamahul bayan. Setelah itu Allah berbicara tentang matahari, bulan beredar menurut perhitungan. Supaya dengan Allah berikan penjelasan, Allah berikan bayan, kita bisa menghitung itu. Nah, baik itu ayat 1 sampai 5. Ayat 6 sampai 10. Saya minta dibacakan dulu terjemahannya. Ummi Syafiq boleh? Ummi Syafiq ayat 6 sampai ayat 10. Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Allahumma arhamna bil Quran. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami Ummi Syafiq. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ayat ke-6 Allah berbicara tentang tumbuhan dan pepohonan. Keduanya tunduk kepadanya. Artinya makhluk yang tidak pernah membangkang, ya itu malaikat, termasuk matahari, termasuk benda-benda langit, termasuk pepohonan dan tumbuhan. Ya, selalu tunduk kepada Allah. Makanya pohon-pohon itu berzikir kepada Allah kan. Ya kita tahu ini.
Sehingga kalau kita berjalan, dimanapun kita berjalan, usahakan zikir. Karena pohon itu menjadi saksi Bapak Ibu. Ya, pohon menjadi saksi. Nah, ini sebenarnya pesan moral bagi kita bahwa pohon, kemudian tumbuhan, ya tunduk sama Allah. Padahal mereka tidak berakal. Kita yang berakal masa nggak mau tunduk? Nah, itu maknanya. Makanya ketika ada pohon tumbang, ya itu atas perintah Allah. Tumbang itu pohon. Ya kan? Tumbang dia. Nah, kemudian ayat ke-7, dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan. Ya, ayat ke-7, Allah ingin mengajak kita untuk berselancar ke makhluk langit. Coba lihat langit itu. Ya, afala yang turuna ilas sama ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ya, bagaimana langit itu Allah tinggikan. Rufi'at itu dikatakan ya ditinggikan, bahkan tingginya itu nggak bisa diukur. Siapa yang bisa mengukur langit? Ya nggak ada. Dan itu tanpa tiang dan tidak miring tapi presisi. Itu tuh hebat tuh Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah ini. Ya, coba kita pernah nggak merenung, kok bisa langit kita keluar lihat langit, kok langit bisa berdiri kokoh tanpa tiang dan tidak pernah ada kabar langit Bekasi miring. Ya, atau langit Bandung agak miring ini. Nggak ada. Kenapa? Karena Allah ciptakan keseimbangan tuh, ada keseimbangan. Bahkan makhluk langit itu semuanya Allah jadikan di dalam langit itu keseimbangan. Buktinya apa? Ibu, Bapak, coba perhatikan burung. Ya, burung itu ketika terbang, ada nggak burung tabrakan? Ya, nggak pernah ada ya burung tabrakan ya. Padahal coba bayangkan burung begitu banyak di langit dan mereka terbang itu mereka tidak kecepatan, tidak mungkin kecepatan santai ya, agak kencang, tapi nggak ada tuh burung tabrakan. Masuk berita ya, telah terjadi kecelakaan langit burung dara dan burung beo misalnya. Ya, lalu jatuh di depan rumah. Nggak ada. Subhanallah, itu kenapa Allah jadikan langit itu, ya Allah ciptakan keseimbangan, itu buktinya. Bahkan yang menarik lagi, makhluk benda langit itu, eh, Ibu, Bapak tahu hujan itu prosesnya naik dari buih-buih laut itu, ya, yang menguap ke atas, diserap oleh awan, lalu nanti diturunkan lagi ke bumi. Hebatnya Allah, ketika menurunkan air hujan tuh tidak asin. Padahal air hujan itu diserap dari laut yang asin. Supaya apa? Supaya seimbang. Ya, supaya seimbang. Di ayat ke-8 Allah katakan, Allah tatgau fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi supaya kita jaga. Allah sudah ciptakan dengan keseimbangan. Ya, makanya kita ini disebutnya makhluk moderat. Kita ini makhluk moderat karena kita diajari keseimbangan, wasato, ummatan wasato. Maka tidak baik terlalu ke kanan, tidak juga terlalu ke kiri. Kita ini ada di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah. Ya Allah ajarkan keseimbangan. Contoh lagi. Itu air hujan, Bapak Ibu, dimulakan Allah. Ini diteliti oleh para ilmuwan. Air hujan itu, kalau yang diserap dari lautan itu 100.000 ton misalnya. 100.000 ton. Maka yang akan turun menjadi hujan ke atas bumi itu ya 100.000 ton. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Ya, kenapa? Karena kalau berkurang, misalnya yang naik 100.000 ton. Lalu yang turun hanya 500. Maka yang terjadi adalah laut kering. Ya, lama-lama laut kering. 100 tahun ke depan laut kering. Karena tidak seimbang antara yang diambil dan yang dijatuhkan. Tapi sebaliknya kalau lebih, yang naik 100.000 ton, yang turun 110.000 ton. Bumi ini tenggelam dengan air.
Itu tuh keseimbangan tuh, subhanallah. Dan itulah semua benda-benda langit. Makanya nggak ada bintang jatuh, ya. Subhanallah menimpa penduduk bumi. Coba satu bintang saja silaturahim ke Depok, habis tuh Depok. Ya. Jadi kita ini disuruh Allah untuk jangan merusak keseimbangan itu. Semua ada fungsinya. Allah ciptakan hutan, ya kan? Makanya kenapa kemarin terjadi bencana itu di Aceh, di Tamiang, ya, di Sumatera Barat. Karena keseimbangan sudah rusak, ya. Hutan-hutan diperkosa, bumi-bumi Allah, bukit-bukit semua digerayangi oleh tangan-tangan serakah. Ya, akhirnya apa? Keseimbangan hilang. Jadilah bencana alam. Tiba-tiba kita mengatakan itu kan takdir. Ya, itu kan takdir. Iya, tapi karena takdir ini ada sebabnya, maka harus diselesaikan sebabnya. Apa akar masalahnya? Itu harus dibereskan. Contoh, ada orang mati dibunuh. Ini ada orang mati dibunuh. Ya kita katakan itu kematian, itu takdir memang. Tapi apakah dengan kata-kata takdir itu yang membunuh lalu dibebaskan? Tidak kan? Yang membunuh tetap harus dihukum, kasih efek jerak, suruh dia bertanggung jawab. Nah, maka sama, terjadi bencana alam, memang ini takdir. Tapi coba dicari apa penyebabnya. Karena musibah itu terjadi sebab ulah tangan manusia. Nah, sehingga yang donasi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan balasan. Tapi di balik ini ada apa? Ini juga harus diselesaikan supaya jadi pelajaran untuk yang akan datang. Ya, pokoknya kalau kita rusak keseimbangan yang Allah sudah berikan, maka sudah pasti akan terjadi bencana, akan terjadi kerusakan. Makanya Allah ciptakan langit ditinggikan, ya, karena Allah yang menciptakan keseimbangan. Ya, untung manusia itu makhluk bumi, Bapak Ibu. Seandainya manusia tinggal di langit, mungkin langit juga dikorupsi sehingga langit runtuh itu. Subhanallah. Ya, sehingga langit itu dikorupsi, nggak seimbang lagi itu langit. Ya, untung manusia tinggal di bumi. Yang dikorupsi ya bumi itu, kekayaan bumi itu dikorupsi ya secara liar. Ya, naudzubillah. Maka jaga keseimbangan yang Allah sudah berikan. Apapun dalam kehidupan kita, ya. Tidak hanya dalam lingkup bernegara, tapi dalam lingkup keluarga, jaga keseimbangan. Maka nggak akan rusak itu keluarga. Kenapa keluarga rusak? Karena tidak ada keseimbangan di sana. Ya, keseimbangan dalam urusan akhirat, dunia akhiratnya. Dia lebih berat kepada dunia, lagi dunia akhiratnya tinggal. Akhirnya apa? Rusak. Karena semua itu berdiri dengan mizan. Ya, Allah sudah berikan keseimbangan itu. Makanya ayat 9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Itu perintah Allah tuh. Jadi kisti, di sini ada kata-kata kisti ayat 9. Ibu Bapak perhatikan. Wa aqimul wazna bil qisti. Qist itu keadilan yang menyenangkan kedua belah pihak. Itu namanya qist. Ya, jadi harus menyenangkan dua belah pihak. Kalau kita beli barang, adil untuk penjual, senang pembeli juga senang. Adil itu penjualnya senang, pembelinya senang. Itu namanya adil dalam jual beli. Tapi kalau salah satu dirugikan, penjual senang, pembeli tidak senang, itu tidak adil. Itu kisti namanya. Karena kalau hanya adil, boleh jadi sebuah keputusan itu tidak diterima dengan baik oleh orang yang lain. Ya, menurut kita adil, tapi bagi yang mendapat putusan belum tentu adil. Makanya ada kiste. Ya, kisti itu adil untuk dua belah pihak. Sehingga kata ulama, perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Ya, begitu Ibu. Perlakukanlah orang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Kita ingin diperlakukan baik. Perlakukanlah orang dengan baik. Kita ingin diperlakukan dengan lembut. Perlakukanlah orang dengan lembut. Itu namanya
Kisto, ya. Dan jangan kamu mengurangi keseimbangan itu, kata Allah. Kalau dikurangi, maka tidak lagi seimbang. Kalau tidak seimbang, bahaya. Ya, ayat 10. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Ya, al-anam wal ardo wadu'aha lil anam. Anam itu makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia. Jadi anam itu semuanya, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Binatang anam, tumbuhan anam. Artinya semua makhluk hidup yang ada di bumi ini punya hak untuk hidup, maka jangan sewenang-wenang jadi manusia. Itu maknanya. Ya, jangan semena-mena menjadi manusia. Binatang dibunuh, tumbuhan ditebang, hutan digunduli. Ya, itu namanya sewenang-wenang itu. Padahal tumbuhan juga butuh hidup. Bumi Allah ciptakan untuk tumbuhan juga, mereka butuh hidup. Bumi Allah ciptakan untuk binatang juga, mereka butuh hidup. Ya, kecuali binatang ternak yang memang untuk dikonsumsi manusia, itu beda. Tapi ada binatang yang untuk menjaga ekosistem, ya untuk menjaga keseimbangan. Itu ada binatang. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau hutan ditebang, itu para monyet yang tinggal di hutan nggak ada lagi makan, akhirnya dia lari kemana? Ke rumah warga kan? Kenapa? Sudah tidak seimbang, haknya dirampas. Ya, itu dikatakan bumi Allah bentangkan untuk makhluknya. Ayat 11 sampai 16. Saya minta waktunya Ibu Arofah boleh dari Bekasi. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Ya. Ayat 11 sampai 16. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dan nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah Ustaz. Arofah. Bapak Ibu yang ayat 11. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Ya, Allah tidak hanya menciptakan binatang, tumbuhan, tapi ada juga buah-buahan, ya, dan pohon kurma itu termasuk buah-buahan yang punya kelopak mayang. Subhanallah. Sehingga kita bisa menikmati berbagai macam buah-buahan. Dari mana itu? Dari Allah, ya, dari Allah. Kemudian ayat 12, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Ya, Allah ciptakan juga biji-bijian. Makanya ada kopi. Ya, kopi itu dari mana? Dari biji kopi pilihan. Ciptakan kopi enak. Itu iklannya begitu ya. Ya, yang berkulit. Ya, ada kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Semua itu gambaran nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah tanya di ayat 13 itu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Subhanallah. Ya, Allah hanya ingin bertanya itu. Masih mendustakan nikmat Allah? Ya. Nikmat mana yang kamu bisa dustakan? Ya, semua itu kenikmatan yang aku berikan. Tanpa kenikmatan itu tidak seimbang kehidupan. Makanya Allah ciptakan ada pohon, ada buahnya, ya, ada yang biji-bijiannya, ada yang berkulit, ya, ada yang bunga yang harum baunya. Semua itu Allah ciptakan untuk manusia. Maka ayat ke-13 ini pertanyaan yang
kita jawab dengan hati kita. Saya sudah bersyukur atau belum? Ya Allah, saya sudah syukur atau kufur ya Allah? Subhanallah. Lalu ayat 14, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ya, jadi kita ini prosesnya adalah dari tanah kering. Kalau digambarkan sol-sol itu adalah tanah kering seperti kendi. Kalau diketuk bunyi itu, tembikar. Jadi kendi kering kalau diketuk bunyi. Nah itu Allah menciptakan kita dari itu. Sol-sol kal fakhar. Kemudian dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Ya, jin itu dari api. Kalau manusia dari tanah. Nah, kita tidak terlalu panjang bahas ini. Saya ambil hikmahnya saja Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan jan, wa khalaqal jan, jan itu jamak dari jin. Ada yang mengatakan jamak dari jin, jan. Yang kedua, jan itu leluhurnya. Berarti iblis. Ya Allah menciptakan dari api. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau kita berbicara tentang asal usul dua makhluk ini, ada manusia dari tanah kering tadi, ada jin dari api yang dikatakan menyala tanpa asap. Coba lihat. Logika sehat kita mengatakan tanah lebih dibutuhkan daripada api. Ya, siapa yang tidak butuh tanah? Semua butuh tanah. Karena tubuh kita diciptakan dari tanah, kita butuh tanah. Maka kalau ingin sehat, makanlah makanan yang sumbernya dari tanah. Makanya semua ditanam di atas tanah. Ibu kalau makan bubur ayam, yang dimakan apanya? Buburnya, nggak ada orang makan mangkoknya sama sendoknya. Kenapa? Karena mangkok dan sendok itu bukan dari tanah, itu beling. Ya, kambing kan bukan dari tanah, iya. Kambing bukan dari tanah, tapi kambing makan rumput. Rumputnya ditanam di mana? Di tanah. Sehingga kita bisa menikmati itu. Jadi semua itu dari tanah lebih dibutuhkan daripada api. Kok iblis bisa sombong? Dia kira api lebih dibutuhkan. Padahal siapa yang butuh api? Yang butuh api itu hanya ibu-ibu yang masak, bapak-bapak yang ngerokok. Ya. Tapi kita jauh lebih membutuhkan tanah. Makanya yang jadi rebutan surat tanah, bukan surat api. Kemudian yang kedua, logika sehat kita mengatakan api itu semakin banyak menghancurkan dia, menghanguskan, membunuh tuh api itu. Ya, api itu membunuh, menghancurkan. Tapi tanah itu menumbuhkan. Subhanallah. Jadi kalau api itu menghancurkan, tanah itu menumbuhkan. Makanya kalau ada api besar kita padamkan. Karena dia akan menghancurkan semuanya. Yang ketiga, logika sehat kita mengatakan api padam dengan tanah. Tapi tanah itu tetap utuh dengan api. Bahkan tanah menjadi kuat dengan api itu. Makanya batu bata dibakar itu kan. Ya genteng, itu genting karena dibakar jadi kuat dia. Jadi api itu lemah dengan tanah, tapi tanah kuat dengan api. Makanya ini sebenarnya apa namanya ya, dikatakan membangun kepercayaan diri bahwa kita ini lebih mulia dari jin, dari iblis. Kita dicipta dari tanah. Makanya yang disuruh sujud kepada Adam adalah ya iblis. Salah satunya adalah iblis, tapi bukan iblis sebenarnya, malaikat. Tapi ada malaikat yang ada makhluk setara dengan malaikat dan dia membangkang, maka Allah katakan iblis namanya. Nah ini satu poin lagi ya, ketika Allah mengatakan wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang maksudnya jadi manusia itu nikmat. Ya. Jadi manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna proses penciptaannya. Terus
apalagi yang kamu dustakan. Nah itu seolah-olah Allah katakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, eh, kebaikan dan keburukan itu sebenarnya bukan tergantung dari asal usul kejadian kita diciptakan, tapi dari sebab perbuatan kita yang kita lakukan. Ya, kenapa iblis menjadi hina? Karena tidak mau taat kepada Allah. Padahal dulu iblis makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Walaupun diciptakan dari api, tapi kalau dia taat, dia tetap akan mulia. Tapi karena dia membangkang, turun derajatnya menjadi hina. Nah, itulah manusia. Kita pun sama. Kita mulia bukan karena sebab asal usul kita dari tanah, tapi karena kita makhluk yang taat kepada Allah, kita beribadah, kita bertakwa, sehingga kemuliaan itu diukur dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka mudah-mudahan dari apa yang kita kaji ayat demi ayat, surah Ali Imran, surah Al-Qamar ayat 50 sampai 55, surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 16, semoga membuat hati kita semakin terbuka bahwa betapa nikmat Allah itu sangat luar biasa bagi kita, dan tugas kita cukup mensyukuri, tidak perlu menghitung nikmatnya, apalagi membalas nikmatnya, karena tidak akan bisa membalasnya. Tapi Allah hanya meminta, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, Allah akan tambahkan. Jadi syukur nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Dan syukur itu berat, makanya syukur itu hanya sedikit, sehingga yang sedikit ini perlu untuk diperjuangkan. Ya, biasanya yang sedikit itu butuh perjuangan. Kalau yang banyak mah gampang karena mudah didapatkan. Ya, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ini menambah hazanah. Ya, semoga Allah ridho. Allah tambahkan keberkahan dalam majelis kita. Ya, mohon maaf, suara saya memang sedang bermasalah, ini agak serak dan habis ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat Bapak Ibu untuk memahami ayat-ayat Allah. Jazakumullah khairan la husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang Nuga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz. Dan semoga lekas membaik Ustaz, lekas sembuh, suaranya segera membaik, segera kembali Amin. lagi. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Baik izin Ustaz, adakah closing statementnya atau kesimpulan penutup pesan-pesan dan nasihat atau cukup? Ya, saya kira kesimpulannya sudah jelas ya. Uh, Allah ingin kita selalu mengingat akan nikmatnya sekecil apapun, supaya dengan kita mengingat nikmat itu, kita semakin menjaga nikmat itu, dan uh, tidak didatangkan bencana dan musibah kepada kita karena sebab kekufuran kita seperti umat-umat terdahulu. Sekira itu, Kang Nuga. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Taufik atas kesempatannya dan kesediaannya untuk membersamai kami di Quran Talks pagi hari ini. Jadi, Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga dari kajian kita, dari tadabur kita pagi hari ini, kita bisa sangat-sangat meyakini dan mengaplikasikan nikmat yang kita punya, ini bisa menyelamatkan kita ya, dari syukur-syukur yang kita ucapkan, syukur-syukur yang kita rasakan, rasa syukur yang kita curahkan setiap harinya. Dan jangan sampai kelalaian justru menyesatkan kita, bahkan tadi kata Ustaz Taufik ini apa namanya kita menjadi seperti umat-umat terdahulu yang kufur dan nikmat. Nauzubillahi min zalik. Semoga ini bisa jadi penguatan buat kita pagi hari ini, dan yang mau mencurahkan rasa syukurnya dan bersedekah berinfak pagi lewat Quran Talks titik balik, Nuga pengen ngingetin lagi di akhir sesi kita boleh di scan barcode atau nomor rekeningnya seperti biasa di 7178867 703 atas nama titik balik ya. Barakallahu fikum. Semoga pagi hari ini Allah izinkan kita punya banyak hikmah, dapat banyak hikmah dan banyak manfaat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk itu Bapak Ibu, Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah khairan Ustaz Hamzah di pertanyaannya. Assalamualaikum.